Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Carilah Tuhan, tegakkan keadilan, dan cintailah kebaikan. Carilah Tuhan, tegakkan keadilan, dan cintailah kebaikan. Kita membaca dari Amos pasal 5 ayat 6 sampai 15. Amos pasal 5 ayat 6 sampai 15. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena pada waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Carilah Tuhan, tegakkan keadilan, dan cintailah kebaikan. Berita yang disampaikan oleh Nabi Amos di abad ke-8 sebelum Masehi adalah sangat aktual untuk kita di masa kini. Ada banyak kemiripan dan kesamaan dulu dan sekarang. Pada waktu itu kerajaan utara, yaitu Israel, di bawah pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua, mengalami kemakmuran yang luar biasa. Perdagangan berjalan dengan lancar dan menguntungkan. Daerah Israel Utara hampir seluas daerah sebagaimana di zaman Raja Daud. Ada kemewahan yang luar biasa dengan rumah-rumah yang sangat bagus untuk zaman itu, terutama bagi para penguasa, orang kaya, dan bahkan sebagian hakim dan para imam. Karena makmur dan daerahnya luas, mereka beranggapan Tuhan berkenan dengan mereka. Mereka pikir karena mereka kaya, semuanya beres-beres saja, oke-oke saja, dan Tuhan senang dengan mereka. Tetapi ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Nabi Amos menegur mereka dengan keras dan tajam, karena mereka para penguasa, orang kaya, termasuk sebagian imam, menindas orang miskin dan melakukan ketidakadilan yang sangat parah. Pasal 2 ayat 6 dan 7, juga pasal 6 ayat 3 sampai 6. Mereka bahkan berpesta pora, bermabuk-mabukan bersama para istri yang manja, dan yang bahkan mendorong para suami mereka untuk melakukan ketidakadilan untuk mendapatkan keuntungan. Pasal 4 ayat 1. Bahkan di tempat-tempat suci di Betel dan Gilgal, mereka membeli keadilan, memutarbalikan kebenaran, sehingga Tuhan katakan dia tidak ada di situ. Pasal 5 ayat 4-5. Bahkan sebagian para imam yang seharusnya mengajar umat akan jalan dan hukum Tuhan, malahan ikut menindas orang miskin dengan tidak mengkritik para penguasa dan orang kaya. Malah ikut-ikutan mendapatkan keuntungan. Sungguh parah. Pria dan wanita sama saja parahnya. Kacau. Sangat memprihatinkan. Padahal mereka secara lahiriah beribadah, tetapi etika moral pribadi dan sosial masyarakat mereka sangat buruk. Ibadahnya hanya bersifat formal semata.
Tuhan jelas sama sekali tidak berkenan dengan ibadah dan perilaku mereka, dan bahkan menubuatkan akan menghukum mereka dengan dibunuhnya raja mereka, dan mereka akan dibawa keluar dari tanahnya sebagai orang buangan. Pasal 7 ayat 11 sebagai puncaknya. Hanya jika mereka mau bertobat, maka Tuhan akan mengasihani mereka. Pasal 5 ayat 15. Nabi Amos mengatakan yang benar dan berkenan kepada Tuhan hanyalah kesatuan iman, ibadah, dan melakukan kebaikan dan keadilan. Artinya percuma dan adalah omong kosong besar dan palsu beribadah secara formal ritual, bahkan memberikan persembahan kurban, kalau tidak sungguh mencari Tuhan dan tidak melakukan keadilan dan kebaikan. Tuhan bahkan dikatakan membenci semua jenis ibadah seperti itu. Pasal 5 ayat 21-24. Nabi Amos menunjukkan dan mengkritik keras segala jenis pemahaman iman, ibadah, dan praktek etika kehidupan yang salah. Tuhan membenci kesombongan mereka dan akan menghukum mereka. Pasal 6 ayat 1-14. Israel harus mengalami pembaharuan. Pasal 3 ayat 15, pasal 7 ayat 9, dan pasal 9 ayat 1-4. Di sini ada tanda kurung besar antara ayat 6 dan ayat 14 yang berbicara mengenai pentingnya mencari Tuhan dan kebaikan keadilan supaya memperoleh hidup. Artinya, semua tindakan ketidakadilan dan kejahatan yang digambarkan dalam ayat 7-13 harus dihindari. Semua tindakan ketidakadilan juga terjadi karena tidak mencari dan tidak peduli kepada Tuhan. Yang harus dilakukan adalah menegakkan dan memberlakukan keadilan. Dan titik berangkatnya adalah dengan mencari dan mendengar Tuhan. Jika tidak mau mendengar, maka ayat 17-13 menggambarkan bahwa akan ada penghukum dari Tuhan, karena Tuhan melihat segala sesuatu. Di zaman sekarang, di masa kini, juga seringkali sama. Banyak orang Kristen menganggap dirinya benar di hadapan Tuhan karena hidupnya berkecukupan dan bahkan kaya, padahal tidak sungguh mencari Tuhan, bahkan menindas orang miskin. Juga ada hamba-hamba Tuhan seperti sebagian para imam dulu lebih mementingkan kekayaan dan jabatan daripada sungguh melayani Tuhan dan membela hak-hak orang miskin. Ada sebagian orang Kristen yang hanya beribadah secara formal ritual semata, menganggap cukup datang beribadah, cukup memberikan persembahan, dan Tuhan akan senang. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak sungguh menghiraukan perintah dan kehendak Tuhan, dan malahan melakukan ketidakadilan dan kejahatan. Dan ada sebagian pelayan Tuhan dan gereja juga hanya melakukan ibadah secara formal saja dan hanya mementingkan persembahan. Kalau demikian, maka ibadah kita bersifat animistis semata. Artinya, hanya mementingkan peraturan upacara yang ketat, tetapi tidak memberikan penekanan kepada pembaharuan, etika, dan pelaksanaan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan keadilan dan kebaikan. Kepada pembaharuan, etika, dan pelaksanaan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan keadilan dan kebaikan. Padahal di sini Nabi Amos sangat jelas menekankan bahwa semua iman dan semua ibadah kita adalah percuma, sia-sia, dan palsu, dan omong kosong besar kalau tidak sungguh mencari Tuhan, tidak sungguh melakukan keadilan dan kebaikan. Tanggung jawab manusia terhadap sesamanya merupakan bagian inti dalam perjanjian lama, mulai dengan kisah dari Kain dan Habel, dan juga dalam pengajaran Tuhan Yesus Matius 22 ayat 37-40 tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan juga surat-surat perjanjian baru semua menggambarkan pentingnya mengasihi sesama. Kesatuan iman, ibadah, dan melakukan keadilan kebaikan harus kita sungguh pahami, hidupi, dan lakukan, karena merupakan satu paket yang tak terpisahkan. Katakan, Tuhan, aku mau beriman, beribadah, dan melakukan keadilan kebaikan. Aku tidak hanya mau beribadah secara formal, ritual saja. Aku sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Ada berbagai pelajaran yang sangat menarik yang dapat kita lihat dalam kehidupan Nabi Amos. Amos berasal dari Yehuda
artinya dari kerajaan selatan. Meskipun demikian, Amos taat kepada panggilan Tuhan untuk bernubuat di kerajaan utara. Amos melintas batas dan taat kepada panggilan Tuhan. Pasal 7 ayat 14-15. Amos bukan seorang nabi berdasarkan profesi, tetapi adalah seorang petani dari Tekoa yang taat kepada perintah Tuhan. Meskipun berita yang dia sampaikan sungguh keras dan tidak enak didengar, dia tetap setia menjalankannya. Seperti singa yang mengaum, berita Nabi Amos menggemparkan seluruh kerajaan Israel bagian utara. Dan apa yang Amos sampaikan membuat marah para penguasa, termasuk Amasya, imam di Betel, yang melawannya dengan keras dan berkata, negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Pasal 7 ayat 10. Amasya juga mengejek dan memperingatkan Amos untuk pulang ke Yehuda, supaya dia mencari makan di sana dan bernubuat di sana saja. Pasal 7 ayat 12. Puncaknya, Amasya memberikan laporan buruk tentang Nabi Amos kepada raja, sehingga akhirnya Amos diusir dan harus pulang ke Yehuda. Pasal 7 ayat 10-13. Di masa kini juga sering orang yang mengatakan kebenaran dilawan, dihina, difitnah, dan bahkan diusir. Banyak orang lebih senang mendengar para nabi palsu, bahkan imam palsu, yang meninabobokan orang dengan mengatakan hal-hal yang baik, yang enak didengar, dan menjanjikan berkat. Orang tidak mau lagi dengar teguran, apalagi kalau orangnya datang dari suku yang lain, orangnya sederhana, atau tidak memiliki jabatan resmi. Orang tidak melihat isi firman Tuhan lagi, tapi hanya menilai dari luarnya, dan apakah itu menguntungkan secara pribadi atau tidak. Dan jika membahayakan jabatan dan pengaruh, maka akan disingkirkan. Nabi Amos dipanggil Tuhan saat para imam resmi tidak mengajarkan firman Tuhan secara benar. Para imam harusnya membawa umat kepada Tuhan lewat ibadah, dan membawa Tuhan kepada umat lewat pengajaran. Tetapi karena para imam tidak melakukannya, maka Tuhan memanggil orang sederhana yang setia untuk menjadi alatnya. Untuk setiap kita berlaku, jangan sampai menyelewengkan pengajaran firman Tuhan. Jangan mementingkan jabatan atau kepentingan kekuasaan dan kekayaan di atas firman Tuhan. Itu pasti akan membawa penghukuman Tuhan. Kita dipanggil untuk sungguh setia kepada Tuhan dan berlaku adil dan melakukan kebaikan dalam segala posisi dan jabatan yang kita miliki. Pada saat yang sama, Tuhan juga mau kita menjadi Amos-Amos modern, masa kini, yang menyuarakan kesatuan iman, ibadah, dan keadilan kebaikan dengan cara damai dan tanpa kekerasan. Jangan merasa minder. Setiap kita dapat Tuhan pakai di tengah kekacauan dunia saat ini, yang angkuh, yang menolak Tuhan, tetapi pura-pura beribadah dan memberikan persembahan, mencari kepentingan dan kepuasan diri sendiri, tidak peduli pada orang lain, menginjak-injak keadilan, menindas orang miskin. Marilah kita terbuka dan tidak tersinggung jika firman Tuhan menegur kita, meskipun keras, sehingga kita bertobat, karena itulah tujuan Allah, agar kita kembali kepadanya. Lebih baik ditegur keras dan selamat daripada diberikan kata-kata penghiburan palsu oleh para PHP, pemberi harapan palsu. Katakan, Tuhan, kita siap untuk ditegur dan mau bertobat dan berubah untuk melakukan keadilan dan kebaikan. Kita mau menjadi Amos-Amos masa kini yang menyatakan kepada orang lain bahwa hanya dan hanyalah kesatuan yang tak terpisahkan dari iman, ibadah, dan melakukan keadilan kebaikan, itulah yang menyenangkan dan berkenan kepada Allah. Ada 3 hal mendasar yang ditekankan oleh Nabi Amos dalam teks ini, yang berlaku untuk orang percaya sepanjang zaman, yang saya mau jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah, carilah Tuhan dengan sungguh. Carilah Tuhan dengan sungguh, ayat 6. Nabi Amos menegur keras bangsa Israel atas kesalahan mereka yang pertama, yaitu tidak sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Sebaliknya yang harus dilakukan, yaitu sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan tahu hati dan motivasi kita yang terdalam. Jadi kita tidak bisa bersandiwara dengan Tuhan. Mereka pikir mereka hidup baik dan makmur, padahal sedang menuju kematian dan kebinasaan. Mereka menipu
diri sendiri. Hanya mereka yang mencari Tuhan akan hidup. Ada janji dan kepastian bahwa yang mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mencari Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan dirinya ditemui. Dan dalam Yohanes 6 ayat 37, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang datang kepadanya tidak akan dibuang, tetapi diterimanya. Hanya mereka yang sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, dapat peduli dan memperhatikan sesamanya. Kalau hubungan dengan Tuhan terputus, maka hubungan dengan sesama akan menjadi tidak baik, karena akan muncul kepentingan diri sendiri, keangkuhan, mau menang sendiri, kebencian, penindasan, dan lain sebagainya. Barang siapa memiliki hubungan dengan Tuhan akan melihat sesamanya dengan cara pandang Tuhan, dengan penuh kasih dan kepedulian. Karena dalam hubungan dengan Tuhan, hati kita diisi dengan kasih Allah, sehingga dapat peduli sesama kita secara nyata, dengan menegakkan keadilan secara nyata. Kita baca Roma 5 ayat 5, di mana hati kita dipenuhi, dibanjiri dengan kasih Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Ada kasih Allah dan kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh menguasai diri kita, sehingga mampu untuk mengasihi orang lain. Hasil mencari Tuhan adalah supaya kamu hidup. Dalam perjanjian lama bagi bangsa Israel berarti supaya mereka hidup dalam aman dari musuh dan mengalami kedamaian serta kesejahteraan. Dalam perjanjian baru bahkan lebih jelas lagi, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10, yaitu memperoleh hidup yang berkelimpahan. Istilah yang dipakai untuk hidup adalah zoe, artinya hidup yang kekal, bukan sekedar bios, bukan hidup manusiawi yang fana. Siapa yang mencari Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal dan penyertaan Tuhan di masa kini. Tetapi siapa yang hanya mencari pemuasan duniawi bios akan kehilangan kehidupan kekal dan binasa. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh orang Kristen yang orientasi pada zoe, pada hidup yang kekal, atau pada bios, pada kehidupan duniawi? Kalau kita mengejar hidup yang kekal zoe, maka kita akan selamat kekal selamanya dan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan saat ini. Katakan, aku tidak hanya mau beribadah secara formal saja, tapi sungguh mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu, mencarimu, dan rindu memperoleh hidup darimu. Kehidupan kekal dan penyertaan dalam kehidupan di masa kini. Kita menjadi Amos-Amos modern masa kini yang mencari Tuhan, karena hanya pada Yahweh, pada Tuhan Yesus ada kehidupan kekal. Dan juga mengajak orang lain untuk mencari Tuhan, agar orang lain pun memperoleh hidup yang kekal dan penyertaan dan diberkati Tuhan di masa kini. Yang kedua adalah tegakkanlah keadilan secara nyata. Tegakkanlah keadilan secara nyata, ayat 7-13. Kesalahan kedua yang mereka lakukan adalah mereka melakukan ketidakadilan sehingga menjadi ipuh. Ipuh adalah gambaran sebuah tanaman yang pahit rasanya, kiasan akibat dosa dan penghakiman Tuhan. Mereka merubah ketidakadilan. Harusnya mereka lakukan kebaikan, tapi hanya ketidakadilan yang mereka lakukan. Di sini berbagai ketidakadilan yang mereka lakukan yang sungguh parah. Mereka mengubah keadilan, harusnya mereka adil. Mereka memutarbalikkan kebenaran, harusnya berkata dan bertindak benar. Mereka benci nasihat dan teguran yang baik, harusnya mereka dengar nasihat dan tidak kepala batu. Mereka keji terhadap orang yang tulus ikhlas, harusnya murah hati dan baik. Mereka menginjak orang yang lemah, harusnya memperhatikan hak orang yang lemah. Mereka memberikan tanggungan pajak, harusnya membebaskan mereka dari pajak. Mereka melakukan perbuatan jahat, harusnya melakukan kebaikan. Mereka hidup dalam kemewahan di atas penderitaan orang lain, harusnya mereka adil. Dosa mereka berjumlah besar, harusnya perbuatan yang baik mereka yang banyak. Mereka menerima suap, harusnya menolak suap. Mereka tidak peduli orang miskin, harusnya peduli orang miskin dan mencari jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan. Akhirnya orang yang baik pun akan diam ditekan oleh kejahatan. Hukuman Tuhan adalah pasti. Meskipun mereka kaya, sukses, dan sehat,
tinggal tunggu waktunya. Sudah lebih dari cukup dosa mereka. Juga pasal 2 ayat 6-12 dan juga di ayat-ayat yang tadi. Dalam Alkitab sangat jelas, kita tidak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 2, juga Matius 22 ayat 39. Mari kita sungguh bertobat dan minta ampun pada Tuhan di mana kita telah melakukan ketidakadilan dan kejahatan. Juga di mana kita lalai membela dan mengupayakan keadilan. Jangan coba untuk membenarkan diri, tapi dengan jujur mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepadanya di mana kita telah melakukan ketidakadilan. Karena Injil kabar baik secara rohani untuk kepastian pengampunan dosa juga sekaligus adalah Injil kabar baik sosial, kepedulian, keadilan, dan kebaikan terhadap sesama. Tidak dapat dipisahkan. Ibadah yang sejati adalah sungguh mencari Allah dan kehendaknya dan menegakkan keadilan. Gereja juga harus selalu sungguh dalam menegakkan keadilan dengan membela hak-hak mereka yang miskin, lemah, terpinggirkan, dan tertindas. Ini juga berlaku untuk setiap orang percaya. Kita semua memiliki tanggung jawab dan dipanggil untuk terlibat dalam menegakkan keadilan. Kita dipanggil menjadi Amos-Amos modern masa kini yang terlibat dalam penegakan keadilan dan menyerukan pentingnya menegakkan keadilan sebagai kehendak Allah. Mari kita lakukan semua itu dengan cara yang damai dan tanpa kekerasan. Bagi kita berlaku memeriksa diri kita masing-masing. Jangan hanya lihat orang lain atau keadaan masyarakat secara keseluruhan, tapi juga lihat di mana kita sendiri tidak memberlakukan keadilan di rumah, di sekolah, di kuliah, tempat kerja, dengan tetangga, dan dengan orang dari suku yang lain. Yang ketiga adalah carilah dan cintailah kebaikan. Carilah dan cintailah kebaikan, ayat 14-15. Kesalahan yang ketiga yang mereka lakukan adalah mereka jahat dan mereka melakukan yang tidak baik. Seharusnya mereka membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Nabi Amos memanggil kita untuk mengambil keputusan mencintai dan melakukan kebaikan. Di mana cinta kita ada, di situ juga ada hati kita. Saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita sungguh memperhatikan kehendak Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebaikan, maka kita akan dimampukan untuk melakukannya. Harus ada keputusan yang serius dari kita. Kita mau melakukan dan mencintai kebaikan. Jika kita lakukan tersebut, hidup kita akan menjadi tenang, akan ada kedamaian, dan dalam masyarakat akan ada keadilan, ada kesejahteraan. Karena keadilan dan kebaikan yang berkuasa, akan ada hidup. Baik hidup di masa kini dalam penyertaan Tuhan dan kehidupan kekal kelak bersama Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk mencintai dan melakukan kebaikan. Itulah kehendak Tuhan, kesatuan iman, ibadah, keadilan dan kebaikan. Ini merupakan sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau dipisahkan atau ada bagian yang diabaikan, maka iman dan ibadah kita palsu, sia-sia, tak berguna, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan, tegakkan keadilan, dan lakukan kebaikan. Maka kamu akan hidup kini dan kekal selamanya. Iman dan ibadah kita murni dan berkenan kepada Tuhan, dan kita akan hidup kini dan kekal. Katakan, aku sungguh mau mencari Tuhan. Aku mau menegakkan dan membela keadilan, dan mencintai dan melakukan kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.